Wow, rasain lu. Pelatih dan staf timnas U17 India sombong, minta ampun dan euforia berlebihan atas kemenangan mereka melawan timnas U17 Indonesia. Saking sombongnya mereka sampai tertawa terbahak-bahak dan langsung dapat karma kontan. Mulut mereka semua tidak bisa mingkem kembali jadi doaku. Di sisi lain, timnas Indonesia U17 kecolongan lewat sepak pojok di menit-menit akhir. Garuda Asia kandas di Bali. Begini respon Coach Nova. Alhamdulillah, ada kabar baik datang dari Erick Thohir. Tidak percuma keliling Eropa demi mendapatkan bakat terbaik untuk bela Indonesia dalam rangka persiapan laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Wonderkid Barcelona seperti Lamine Yamal akhirnya segera resmi dan dipastikan bisa membela Indonesia, jadi mimpiku saat ini. Faktanya, Erick Thohir ungkap hilal pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia dan ternyata bukan hanya Ole Romani. Menarik bukan? Simak berita selengkapnya hanya di sini. Wow, gak ada kapoknya nih media Vietnam. Setelah kemarin dilanda skandal pemalsuan dokumen dan penggelapan pajak, kini dikabarkan media tersebut didemo oleh karyawannya sendiri akibat telat bayar gaji dan diancam akan dibakar kantornya, jadi doaku selama ini. Di sisi lain, media Vietnam nyinyir timnas Indonesia berani gunakan skuad U23 di Piala AFF 2024 padahal belum pernah juara. Sesumbar akan benamkan Indonesia dan siap-siap nonton Vietnam versus Thailand di final katanya. Tonton berita selengkapnya. Wow! Dunia sepak bola digegerkan akibat berita terbaru yang menyebutkan bahwa Roberto Mancini, sang juru taktik Arab Saudi, tiba-tiba mengundurkan diri akibat tahu kualitas sesungguhnya dari lawan yang akan dihadapinya, yaitu timnas Indonesia, dan tidak siap mengalami kekalahan pertamanya. Itu jadi keinginanku. Faktanya pelatih top Italia sudah pantau kekuatan timnas Indonesia jauh-jauh hari dan tidak akan meremehkan skuad asuhan Shin Tae-yong. Kira-kira apa ya yang menjadi penyebabnya? Ini dia penjelasannya. Wow, Eropa dibuat geger. Dua pemain Eropa kelas dunia saat ini yaitu Son Heung-min dan Harry Kane saat ini disebutkan sangat ngebet untuk gabung timnas Indonesia setelah tahu mantan rekan setim mereka di Tottenham Hotspur dulu sekarang sudah resmi jadi pemain timnas Indonesia, jadi harapanku ke depannya. Faktanya calon pemain timnas Indonesia Jairo Riedewald pernah satu tim dengan ex-2 personil Tottenham Hotspur di Royal Antwerp FC. Begini kronologisnya. Yes, satu lagi pemain Indonesia bawa harum nama Indonesia di kancah internasional. Calvin Verdon, pemain keturunan Indonesia yang bermain di Liga Eropa saat ini resmi menjadi satu-satunya perwakilan dari Asia yang masuk dalam Best 11 dunia yang direlease FIFA. Tahun ini menjadikannya pemain terbaik satu level dengan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Itu jadi harapan saya saat ini. Di sisi lain, Calvin Verdon masuk Best 11 Eredivisie pekan ketiga versi media Belanda, bareng pemain keturunan Indonesia di PSV. Begini cerita lengkapnya. Yes, akhirnya ada nama Cristiano Ronaldo pada laga yang akan mempertemukan Indonesia versus Arab Saudi di laga kualifikasi Piala Dunia yang akan segera dilaksanakan pada awal September ini menjadi mimpiku saat ini. Di sisi lain ini dia daftar 31 pemain timnas Arab Saudi untuk hadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada teman Cristiano Ronaldo. Siapa saja mereka? Ini dia ulasannya. Wow, kabar mengejutkan.
Lionel Messi dikabarkan akan segera bergabung dengan skuad Argentina dan bersiap untuk jadi bagian tim yang akan melawan timnas Indonesia sebagai bentuk penebusan dosa atas rasa sesalnya dulu tidak masuk dalam skuad pada laga persahabatan Indonesia versus Argentina di masa lampau jadi tuntutanku saat ini. Di sisi lain jelang hadapi Argentina, motivasi skuad timnas Indonesia U20 diubun-ubun. Begini cerita lengkapnya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Timnas Indonesia U17 menderita kekalahan dengan skor 0-1 saat menghadapi India di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (27 Agustus 2024) malam waktu Indonesia Barat. Ini menjadi hasil minor bagi Garuda Asia, karena sebelumnya mereka berhasil mengalahkan India dengan skor 3-1. Pelatih Nova Arianto menurunkan sejumlah pemain andalannya seperti Putu Panji, Nur Ihsan, dan pemain keturunan Matthew Baker. Namun dia melakukan perubahan dalam susunan pemainnya dengan Evandra Florasta, Zahabi Gholi, dan Mirza Firjatullah tak lagi mengisi starting line-up. Timnas Indonesia U17 memberi ancaman terlebih dulu pada menit ke-11 ketika Fadli Alberto bergerak di sayap kanan dan memberikan umpan tarik ke kotak penalti. Garuda Asia terus berusaha untuk mencetak gol, namun tidak ada gol yang tercipta hingga menit ke-20. India juga memberi ancaman beberapa kali. Beberapa peluang tercipta, namun skor 0-0 masih belum berubah hingga setengah jam laga bergulir. Berbagai upaya dari Timnas Indonesia U17 masih belum bisa menciptakan gol. Babak pertama berakhir dengan skor imbang tanpa gol. Garuda Asia mengawali babak kedua dengan ancaman. Namun dua peluang di kotak penalti masih bisa diredam oleh pertahanan India. Nova Arianto menurunkan para pemain andalannya seperti Evandra Florasta dan Mirza Firjatullah untuk membuka skor. Umpan dari Fandi Ahmad ke kotak penalti pada menit ke-78 mampu menciptakan ancaman di kotak penalti. Namun tidak ada yang mampu menyelesaikan peluang. Alih-alih mencetak gol, Timnas Indonesia U17 malah kebobolan pada menit ke-79. Melalui sebuah sepak pojok, Sharma berhasil menyelesaikan peluang dan membawa India unggul dengan skor 1-0. Nova Arianto berupaya untuk mengejar ketertinggalan dengan menurunkan salah satu pemain andalannya, Fabio Azkairawan. Namun skor 1-0 untuk India tetap tidak berubah hingga laga habis. Pemain naturalisasi tambahan untuk Timnas Indonesia perlahan diungkap oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang ternyata tak hanya oleh Romani. Skuad Garuda terus berupaya meningkatkan kualitas tim meski sudah berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terbaru, Maarten Paes telah dikonfirmasi bisa membela Timnas Indonesia mulai September 2024 mendatang. Sebagai informasi, meski sudah dinaturalisasi sejak akhir April, Maarten Paes belum bisa bermain di FIFA Matchday Juni 2024 karena terganjal restu FIFA. Pada 18 Agustus 2024 lalu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah mengumumkan bahwa Paes bisa bermain untuk Timnas Indonesia mulai September mendatang. Namun proses naturalisasi para pemain keturunan tidak akan berhenti setelah ini, dengan Olero Menyeramai dikabarkan bakal dijadikan sosok berikutnya. Hal itu terkuak pada beberapa waktu lalu ketika Erick Thohir mengikuti akun Instagram Olero Menyi. Kendati begitu, sang striker FC Utrecht nyatanya bukan satu-satunya pemain keturunan yang terindikasi bakal dinaturalisasi oleh PSSI. Sebab Erick Thohir mengikuti dua pemain keturunan lagi, yaitu Kevin Dix dan Maes Hilgers.
Mengikuti akun Instagram pemain bisa dianggap sebagai indikasi bahwa mereka merupakan target naturalisasi berikutnya. Sebab hal itu sering terjadi terhadap para pemain terdahulu yang dinaturalisasi, seperti Maarten Paes dan Tom Haye. Sementara itu, Shin Tae-yong tengah mempersiapkan timnya untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai pada September mendatang. Timnas Indonesia akan bertandang ke Jeddah untuk menghadapi Arab Saudi pada 5 September waktu setempat. Media Vietnam kembali menyoroti timnas Indonesia yang berani menggunakan skuad U23 di Piala AFF 2024 meski tim Garuda belum pernah juara di ajang tersebut. Bahkan dengan percaya dirinya, media Vietnam tersebut seakan meminta timnas Indonesia untuk siap-siap menonton laga Vietnam versus Thailand di final Piala AFF 2024. Seperti diketahui, Piala AFF 2024 dijadwalkan akan berlangsung dari 23 November hingga 21 Desember 2024. Tim Asia Tenggara termasuk timnas Vietnam sudah merencanakan persiapannya dengan matang, hanya timnas Indonesia saja yang berbeda. Sebab timnas Indonesia memfokuskan segala upayanya pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berhubung ditargetkan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia mengambil keputusan berani untuk menggunakan skuad U23 di Piala AFF 2024. Keputusan berani itu yang membuat media Vietnam, Sohav, ikut menyoroti bahkan terkesan nyinyir dengan apa yang dilakukan PSSI maupun pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Menurut Sohav, keputusan timnas Indonesia itu tidak berani dilakukan tim kuat seperti Thailand dan Vietnam dalam beberapa tahun terakhir di ajang Piala AFF. Sebab demikian, Sohav memprediksi bahwa final Piala AFF 2024 akan mempertemukan Vietnam dan Thailand setelah timnas Indonesia dianggap lemah karena hanya memakai skuad U23. Bahkan, media Vietnam tersebut seakan meminta timnas Indonesia untuk siap-siap menonton laga Vietnam versus Thailand di final Piala AFF tahun ini. Skenario yang paling mungkin terjadi adalah Thailand versus Vietnam akan kembali masuk ke final untuk memperebutkan takhta seperti Piala AFF 2022, katanya lagi. Arab Saudi yang akan menjadi lawan pertama bagi timnas Indonesia dalam perhelatan putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia di grup C. Mereka sedang mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Di bawah asuhan pelatih asal Italia Roberto Mancini, mereka bertekad untuk bisa memenangkan laga pertama melawan timnas Indonesia. Tentunya mereka tidak main-main dan menganggap enteng timnas Indonesia walaupun secara peringkat sangat jauh. Skuad Garuda ada di peringkat 133 dan Arab Saudi menempati peringkat 56 dunia. Namun perkembangan timnas Indonesia yang terus meningkat dari waktu ke waktu membuat tim lawan waspada. Apalagi dengan penambahan pemain-pemain yang ada di skuad Shin Tae-yong seperti Calvin Verdonk hingga yang terbaru Maarten Paes. Kehadiran pemain-pemain Indonesia yang berkarier di Liga Top Eropa seperti Jay Itzes (Venezia FC) hingga Nathan Chu Aon (Swansea City) membuat timnas Indonesia semakin diwaspadai. Bahkan Mancini sempat datang langsung ketika timnas Indonesia bermain di Piala Asia U23 dan melihat bagaimana penampilan pemain-pemain muda Indonesia yang berpotensi untuk menghadapi tim asuhannya. Mancini memuji penampilan Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Ivar Jenner, hingga Nathan Chu Aon yang menurutnya layak bermain di Italia. Sosok Mancini sebelum bersama Arab Saudi berhasil membawa Italia juara Euro 2020. Dia sukses bersama dengan Gli Azzurri. Pelatih ini juga brilian saat menangani Manchester City.
Sejak tahun 2023, ia dipilih oleh Federasi Sepak Bola Arab Saudi untuk menangani tim nasional dan diharapkan bisa membawa Arab lolos Piala Dunia 2026. CALON pemain timnas Indonesia Jairo Riedewald satu tim dengan 2 ex-personil Tottenham Hotspur di Royal Antwerp FC. 2 pemain yang dimaksud adalah Toby Alderweireld dan Vincent Janssen. Toby Alderweireld pernah 6 tahun dalam kurung 2015 hingga 2021 membela Tottenham Hotspur. Dalam periode tersebut, ex-back timnas Belgia ini mencatatkan 9 gol dan 5 assist dari 236 pertandingan. Berkat bantuan Toby Alderweireld, Tottenham Hotspur beberapa kali finish 4 besar di Liga Inggris. Bahkan pada 2018 hingga 2019, Toby Alderweireld mengantarkan The Lillehutters lolos ke final Liga Champions. Sayangnya di partai puncak, Tottenham Hotspur kalah 0-2 dari Liverpool. Dalam laga tersebut, Toby Alderweireld bermain sebagai starter dan full 90 menit. Bagaimana dengan Vincent Janssen? Ia hanya 1 musim membela Tottenham Hotspur pada musim panas 2016. Ia diboyong setelah tampil menggila bersama AZ Alkmaar, yakni mengemas 27 gol dari 34 laga Liga 1 Belanda 2015 hingga 2016. Lantas, kenapa karier Vincent Janssen hanya berjalan singkat? Penyerang berpaspor Belanda ini merasa jengah karena hanya menjadi pelapis Harry Kane di Tottenham Hotspur. Di musim 2016 hingga 2017, Vincent Janssen hanya mengemas 6 gol dan 4 assist dari 38 pertandingan. Sayangnya, kehadiran 2 pemain top ini belum mampu mengangkat performa Royal Antwerp FC musim ini. Dari 5 pekan awal Liga 1 Belgia 2024 hingga 2025, Royal Antwerp FC hanya mendapatkan 2 menang dan 3 kalah. Karena itu peran Jairo Riedewald dibutuhkan di sini. Berstatus pemain anyar, kemampuannya masih belum terdeteksi para lawannya di Liga 1 Belgia 2024 hingga 2025. Karena itu menarik menanti aksi Jairo Riedewald bersama Royal Antwerp FC musim ini. Calvin Verdonk masuk susunan pemain terbaik atau Best XI versi media Belanda, ESPNNL, berkat penampilan ciamiknya pada pekan kedua Eredivisie 2024/2025. Ia bersanding dengan bek keturunan Indonesia, Rian Flamingo, yang bermain di klub besar PSV Eindhoven. Bek timnas Indonesia, Calvin Verdonk, berhasil membawa timnya NEC Nijmegen meraih kemenangan. Bermain sebagai starter, ia tak cuma sukses memberikan kemenangan, tetapi juga mencatatkan clean sheet alias tak kebobolan. Bermain di depan pendukungnya sendiri di Stadion Goffert Stadion, NEC Nijmegen berhasil mendominasi jalannya pertandingan. Namun demikian, tidak ada gol pada babak pertama. Calvin Verdonk DKK baru bisa membuka skor pada babak kedua, tepatnya menit 87. Gol Roberto Gonzalez menempatkan NEC Nijmegen ke posisi 11 klasemen sementara Eredivisie Liga Belanda. Dalam Best XI versi ESPNNL, Calvin Verdonk ditempatkan sebagai bek tengah kiri dalam kurung LCB. Sementara bek tengah kanan dalam kurung RCB ditempati oleh Rian Flamingo. Pada pekan ketiga Eredivisie, Rian Flamingo bermain cemerlang meski timnya PSV kebobolan 1 kali, raksasa Liga Belanda itu menang 7-1. Flamingo bermain selama 90 menit dan mencatatkan 1 assist pada gol ke-6 PSV yang dicetak Hirving Lozano. Laman Woscoret bahkan memberikannya nilai 8,1 terbaik di antara bek lainnya.
Daftar 31 pemain Timnas Arab Saudi untuk menghadapi Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ada di bawah ini, salah satunya terselip teman Cristiano Ronaldo. Timnas Arab Saudi tergabung di grup C bersama Timnas Indonesia, Jepang, Australia, Bahrain, dan Cina pada putaran ketiga kualifikasi tersebut. Di laga pembuka, Timnas Arab Saudi akan menjamu Timnas Indonesia di King Abdullah Sport City, Jeddah pada 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Setelah itu, tim berjuluk The Green Falcons ini akan bertandang ke markas Cina pada 10 September 2024. Pada Selasa dalam kurung 27 Agustus 2024, Timnas Arab Saudi pun resmi merilis 31 pemain untuk melawan Timnas Indonesia dan Cina. Berikut daftar pemain tim nasional dalam kurung Arab Saudi, asuhan Roberto Mancini untuk laga pertama dan kedua babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Instagram resmi Federasi Sepak Bola Arab Saudi, dalam kurung SAFF. Dari 31 pemain The Green Falcons julukan Timnas Arab Saudi asuhan Roberto Mancini itu, salah satunya ada teman mega bintang Timnas Portugal Cristiano Ronaldo di Al Nassr. Rekan setim Cristiano Ronaldo di Al Nassr tersebut yakni Abdulrahman Ghareb yang berposisi sebagai penyerang Timnas Arab Saudi. Selain itu ada Ragid Najjar dalam kurung kiper Ali Lajami dalam kurung bek, Sultan Al-Ghanam dalam kurung bek, Abdullah Al-Khaibari dalam kurung gelandang, Mukhtar Ali dalam kurung gelandang, hingga Mohamed Maran dalam kurung penyerang. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia Sintayong maupun PSSI belum mengumumkan 26 pemainnya secara resmi hingga saat ini. Menarik dinantikan apalagi Timnas Indonesia membutuhkan pemain berkualitas karena ditargetkan bisa meraih poin pada lawatannya ke Arab Saudi itu. Seoul Earthon Uscup 2024 akan digelar di Seoul, Korea Selatan mulai Rabu dalam kurung 28 Agustus 2024. Timnas Indonesia U20 ikut serta dalam turnamen itu. Timnas Indonesia U20 akan menjajal kekuatan Timnas Argentina U20. Laga itu akan digelar Rabu dalam kurung 28 Agustus 2024 mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri berbicara mengenai persiapan tim asuhannya jelang laga tersebut. Menurut Indra, Garuda Nusantara sangat antusias menyambut laga itu. Alhamdulillah persiapan terakhir dan besok memulai laga pertama melawan Argentina. Pertama saya lihat pemain siap dan antusias bermain besok. Karena bagaimanapun mereka termotivasi yang mereka lawan Argentina, ujar Indra Syafri. Indra Syafri membawa 30 pemain untuk berlaga di Seoul Earthon Uscup 2024. Mayoritas dari mereka adalah alumni Piala AFF U19 2024. Indra Syafri pun berharap Timnas Indonesia U20 bisa bermain sesuai rencana yang ingin ia terapkan di turnamen uji coba tersebut. Hampir semua pemain dalam kondisi baik, tidak ada yang cedera. Mudah-mudahan besok bisa bermain sesuai rencana, jelasnya. Indra Syafri menegaskan Timnas Indonesia U20 tidak memiliki target khusus di Seoul Earthon Uscup 2024. Indra hanya ingin skuadnya bisa bermain baik. Selain itu ada program latihan yang sengaja diterapkan belakangan ini. Indra Syafri ingin melihat pemahaman pemain terkait hal itu. Yang penting bermain lebih baik dari sebelumnya kualitasnya. Kami akan respons bertahap, apa-apa saja yang harus mereka lakukan sudah disiapkan baik secara individual atau grup taktikal dan tim taktikal, tandas Indra.